Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live-nya obrolan warung kopi di Senin tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya, tanggal 7 Agustus 2023. Malam ini kita akan membahas seputar relationship. Nah, ini kan di judulnya salah situasi atau salah pasangan. Seringkali kita dihadapkan pada kondisi yang nggak nyaman. Ini yang salah, ini kita sendiri atau pasangan atau situasinya yang salah. Sobat Ngopi, kalau misalnya ada permasalahan yang menyambung dengan tema, silakan komen, atau ada tema lain yang menurut Sobat Ngopi lebih menarik untuk dibahas, silakan komentar biar kita bahas bareng-bareng. Atau yang punya problem pengen diselesaikan, kita bantu. Sementara Zaza masih make up, tak kira sih make up, Pak. Ya, sementara Zaza masih on the way, masih menyiapkan sesuatu untuk esok hari. Sobat Ngopi boleh komen. Yang sudah bergabung ada Taufik Izar, silakan boleh komen. Ada Pria Gemini, selamat datang di live-nya kita malam ini. Kalau Sobat Ngopi ingin membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga, silahkan. Ada Mbah Wes, ada Bukan Idamanmu, monggo kalau mau komentar atau pengen dibahas permasalahannya. Ada lagi apa iki? Loh, Bendera Putih, loh kok nyerah? Masih di Semut Kopi, tanggal 7 Agustus 2023. Malam ini kita membahas seputar rumah tangga yang seringkali kita dihadapkan pada keadaan yang kurang nyaman. Ini sebenarnya salahnya siapa sih? Salahnya situasinya atau salah pasangan kita? Atau kita salah milih pasangan? Nah, salah pasangan kita, atau kita salah milih pasangan, atau situasinya yang salah. Kalau salah pilih pasangan gimana? Masuk dijolno nek salah pilih pasangan. Ya, untuk Sobat Ngopi silakan komentar saja. Pengen membahas apa? Misalnya pengen ada permasalahan yang ada di sekitar Sobat Ngopi yang perlu menarik untuk dibahas, silakan komentar. Sobat Ngopi gawe boleh materi. Oh iya. Kalau misalnya Sobat Ngopi ada permasalahan seputar rumah tangga atau hubungan, entah itu dengan pacarnya atau dengan pasangannya atau dengan tetangga, misalnya ada tetangga yang kurang bikin nyaman, silahkan boleh komentar. Ada John Flendik, selamat datang di live kita malam ini. Ada Vandania join, silakan boleh komentar. Kita ngomongin tentang hubungan atau relationship. Ketika kita berada dalam kondisi tidak nyaman dalam sebuah hubungan, itu yang bikin nggak nyaman itu pasangan kita, salah pasangan kita, atau kita salah milih pasangan, atau kondisinya atau situasinya yang bikin nggak nyaman. Silakan kalau ada tema lain boleh dibahas juga, komentar saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kok gak mlebu koyoke. Oke, selain di obrol warkop di TikTok,
kita juga hadir di YouTube, yaitu YouTube-nya kita Obrolan Warung Kopi. Di sana ada banyak video yang bisa ditonton oleh Sobat Ngopi terkait dengan pembahasan hubungan atau hubungan dalam tinjauan fikih. Kalau di loh, Ya Allah. Sri Mulat. Tema malam ini salah pasangan atau situasi yang salah atau kita salah milih pasangan. Itu tema itu ada karena terinspirasi oleh tweet atau X yo. Lu Apa? tweet X yo saiki jenenge yo. Tweet, tetap Tweet tweet. ya. Logonya aja yang X. Gak tweet. Enggak. Ya apa ya tweet yo? Swiss. Ini dari tweetnya Firsa Bersari. Ditelaah dulu bosan sama orangnya atau situasinya, yang perlu diganti orangnya atau suasananya, yang bermasalah orangnya atau komunikasinya. Kadang kita terlalu emosi sampai lupa, cuma perlu membetulkan bukan membuang. Cuman perlu membetulkan, bukan membuang. Iku ana setujune ana gak ya? Gak setuju nih nanti. Gak setujune sih. Ya. Setuju nih Indonesia. wes. Setujunya yo normalnya kan gitu. Heeh. Ya kalau misalnya kukumu panjang, sin dipotong kukunya, jangan jarinya. Walaupun kenyataannya ketika kamu memotong jari, kamu nggak mungkin nanti punya kuku yang panjang. Ya pasti aja lah. Ya nggak mungkin mendapatkan problem yang sama. Makanya itu pun, ya kadang kita sendiri yang bisa menentukan. Kita harus memotong kuku atau memotong jari. Misalnya kuku adalah problem yang mengganggu terus menerus, lo ya wes yang dipotong jarinya. Yang diambil kukunya atau potong jarinya? Jarinya. Ketika emang problem kuku ini terlalu mengganggu, Heeh. ya jadi sing masalah. Iya kuku iki jenenge masalah banget, diketoki muncul maneh, muncul maneh. Iya wes Berarti hilangkan saja masalah. potong jarinya. Begitu juga dalam sebuah hubungan toh. Iya, jadi kadang ketika ada problem, tergantung problem ini growth atau enggak, problemnya ini berkembang atau tidak, atau stuck di problem yang sama. Kalau misalnya problemnya growth, Berkembang, problemnya ini selalu ono maneh yang baru. Ya kan berarti udah selesai untuk problem yang lama, berarti bertemu dengan pasangan yang tepat. berarti gini ya, setiap masalah itu harusnya diselesaikan dulu. Iya, Jadi jangan dipendam. jangan. Kalau dipendam, kita akan bertumpuk di masalah itu terus menerus, Iya. dan itu akan bikin ledakan. Iya. Makanya kadang-kadang kan selalu orang ngomong yo ketika kukumu terlalu panjang jangan potong jaringnya, potong aja kukunya. Kalau aku gak, tergantung yang mengganggu apa kuku ini. Kalau emang kukunya gak works dan selalu mengganggu perjalanan, ya wis potong jarinya. Contoh, untuk beberapa orang yang punya penyakit tertentu, itu kan fungsi untuk membetulkan jaringan wis gak iso. Ketika dilanjutkan, maka akan mengancam nyawa malahan. Hal yang lebih besar lebih terancam. Kayak Amputasi. diabetes itu ya. Iya. Amputasi toh. Bukan hanya diobati masalahnya. Ya, karena Potong fungsi Iya. yang biasa harusnya memperbaiki itu nggak ada, nggak Iya. berfungsi. Iya. Jadi makanya dalam setiap problem yang ada, penelaahan itu penting. Iki sumbernya di mana sih masalah ini? Terus semengganggu apa dalam kehidupan? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Iya, iya. Mengganggu urusan area perut atau enggak? Ketika mengganggunya keterusan, waduh. Karena ketenangan manusia ditentukan oleh area perut.
Ya kalau dia lapar nggak konsen. Waduh. Kalau dia lagi misalnya kebelet pipis, ya mana bisa konsen. Iya, area perut. Area perut. Itu sebabnya aku selalu ngomong ke banyak orang ketika ada rumah tangga yang diributkan adalah tentang gimana omongan orang lain. Gimana iki kok wis gak mode maneh. Aku kok kalah gaya. Itu berbanggalah untuk sang suami. Karena urusan perutmu udah selesai. Berarti kalau dia misalnya bermasalah dengan omongan tetangga nih ya, Iya, di dalam hubungannya dengan dalam rumah tangga berarti sudah selesai, sudah selesai. sudah aman ya. Udah aman, untuk kebutuhan dasarnya udah aman. Kewajiban nafkah udah selesai di situ. Karena kalau kewajiban yang namanya nafkah belum selesai, dia nggak akan peduli tetangga ngomong apa. Bahkan ngomong ngono iki aku jek lesu ya. Seperti itu. Jadi emang masalah itu selalu berkembang sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seseorang yang belum mampu beli mobil, dia nggak mungkin punya resiko kehilangan mobil. Jangankan risiko kehilangan, beli aja belum mampu. Nah kan, ada sih ngomong Indonesia nggak pernah kalah sama Brazil toh, kata Cak Lontong. Negara-negara lain pernah kalah sama Brazil, kayak Inggris pernah kalah, Ya. Indonesia nggak pernah kalah. Kok bisa? Karena nggak pernah bertanding. Ya. Gak pernah match ya. Iya. Oke, untuk sobat ngopi yang sudah bergabung silakan komentar saja. Ini tema kita malam ini adalah apa, Bang? Sing bermasalah itu apa sih? Kita bedah lagi tentang gimana manajemen konflik. Gimana kita solving a problem, gimana kita menyelesaikan suatu masalah. Contoh, ketika istriku bercerita tentang keluh kesah dia, tak takoni, si, kita kan berbeda toh. Iki saya butuh cerita tok apa butuh solusi? Kalau namu pengen cerita mawon, oh ya wis. Tak dengarkan. Karena contoh menghadapi murid, Iya, pendekatan dia dan saya berbeda. berbeda. Dia itu tipikal orang yang apa ya, tetap dilakoni, walau marung grundel. Waduh. Maksudnya grundel di belakang. Iya. Dia Tapi di mengeluh depan ya? di depan orang tersebut fine aja. Lah kan gak iso. Kalau Zaza yang saya kenal, Tabrak ngarep. sering kali kita kan ketemu di satu majelis kopi. Iya. Ya. Ada orang yang menurut Zaza kurang pas, maka akan dikonfrontasi di depan langsung. Langsung. Biar apa pulang aku gak ada masalah apa-apa. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran dan nggak membebani ada di rumah dengan permasalahan yang ada. Nah, komunikasi yang seperti ini apalagi untuk orang-orang kebanyakan yang sudah berpasangan ya, suami istri, ini kadang menganggap beberapa hal itu menjadi sepele tapi numpuk akhirnya. Bener nggak sih? Contoh, ya hal-hal yang remeh kadang itu jadi masalah yang numpuk. Contoh misalnya suami pulang kerja itu untuk merefresh pikirannya, dia butuh healing sebentar atau mampir ke satu tempat. Sedangkan menurut pemahaman si cewek atau istrinya, kamu pulang kerja ya pulang aja. Terus karena si istri pahamnya pulang jam 4 katakan ya, perjalanan setengah jam. Suami pulang nyampe rumah jam 5. Banyak pertanyaan di situ. Tapi nggak dikonfrontasikan. Ya berarti salah bahasa komunikasi. Berarti kan si lanang itu gak lanang-lanang banget ngono lho. Oh. Karena itu. Maksudnya gak lanang-lanang banget di mana tugasnya wong lanang konfront. Kamu melindungi keluargamu. Kamu yang ada di garis terdepan.
ketika ono permasalahan apapun dan ketika ono masalah kecil kok ngono, ya udah selesaikan dulu. Dek, kenapa aku gak gelem cerita nang sampean? Bukan karena aku gak cinta. Bukan karena aku gak respect. Tapi karena pola pikir kita berbeda. Ketika aku cerita nang sampean, itu awal-awal kita juga pernah udah melakukan. Aku gak untuk solusi, aku malah mangkel. Karena perbedaan sudut pandang itu. Akhirnya sekarang, daripada aku menimbulkan atau memantik masalah baru, mending aku menyelesaikan di tempat yang seharusnya. Ya gue ketemu konco-koncoku, ada di tempat lain. Sementara itu yang bisa aku lakukan. Nanti ketika aku udah mulai bertumbuh lagi, pinterin nambah, maka akan ku selesaikan di jalan ketika OTW pulang. Karena ketika tak share nang sampean gak iso nrimo dengan apa yang seharusnya menjadi harapanku. Iya, karena ini problemnya wong lanang toh. Jadi itu, ketika si lanang nyenok bojoku ngomel ae wis males timbang nganu mesti ngali ae. Padahal sebenarnya suami kadang kan hanya butuh didengar ya. Kadang kala untuk mengatasi kesuntukannya, healing tipisnya atau istilahnya apa ya, membuang rasa amarahnya itu hanya perlu didengar. Iya ambek koncone. Ambek koncone. Kadang-kadang butuh didukung tok. Iya kon bener. Wis. Itu berarti ya gak tapi sehat sih, tapi kan lumayan. Iya. Tapi dengan orang mesti dengan orang yang tepat ya tentunya. Iyalah. Lek gak tepat tambah blawudrek. Itu sebabnya kenapa selalu saya memesan kok panganan aja. Aku berpesan kepada teman-teman atau buat kamu yang lagi dengerin kita, itu self aware itu penting. Mengenali diri sendiri itu penting. Mengenali bahasa, apakah bahasamu ambek pasanganmu itu podo ambek atau gak, itu penting. Kalau ada ketidaksamaan atau tidak ada level yang berbeda, kalau ada level yang berbeda, iya, tentunya akan bikin miss ya. Iya, dan itu harus diselesaikan. Penyelesaiannya seperti apa? Ya dikomunikasikan. Coba kedua belah pihak ini pendekatan dengan caranya masing-masing terus. Sekali, 2 kali, 3 kali gak kena, ya wis, silakan surrender. Jolek solusi, ojo ditemokno nang kono. Nah ini pertanyaan yang mirip, ini dari Dio Arfian. Om, gimana cara menyetarakan perasaan sama pasangan? Kurang, saya minta seluruh detail. Nah, detailnya kayak gimana ini? Perasaan yang Perasaannya mana? seperti apa? Atau penyesuaian dalam... Ini bukan penyesuaian, penyetaraan. Penyetaraan kan Kodoi. gini. Penyesuaian itu... Iya kan kudu sesuai match. Iya, Matching. match. Iya, penyetaraan atau penyesuaian dalam hal apa? Solving problem atau apa? Ini perasaan cinta, sayang, atau solving problem. Iya. Atau dalam menghadapi masalah. Monggo diperjelas Dio Arfian. Sama saya Sobat Ngopi yang sudah in room. Kok angel? Ada Dio Risma, Eko Suprapto, Firman, Hela Wulandari, Zidan Klisandi, Dio Arfian, dan kawan-kawan. Selamat datang sudah bergabung di obrolan warung kopi. Live kita malam ini membahas tentang salah pasangan atau salah situasi. Lanjutannya menyetarakan sikap sehari-hari. Yang pertama harus penyesuaian adalah cowok. Karena kamu sebagai leader itu harus menyesuaikan ritme dulu. Sehingga kamu tahu weakness sampai strength-nya yang kamu pimpin ada di mana. Pasanganmu itu weakness-nya di mana, strength-nya di mana. Lah itu baru iso adjusting. Baru iso ditoto. Oh ternyata kelemahannya bojoku itu apa? Misalnya males.
Iki kamu sok toleransi gak mbak males? Misal iso toleransi, semales apa dia? Contoh, siapa mana yo? Misalnya ono pasangan, si cewek ini ketika orang tuanya sing berteriak atau meminta tolong, sigap. Oke. Atau wong liya sigap. Heeh. Tapi lah nek pasangannya dewe, males-malesan. Malas-malasan. Kadang-kadang terkesan gak ngrungokno. Ya itu dipelajari. Jadi sebagai seorang laki-laki, kita harus mempelajari pasangan kita Iya. ya. Dari mulai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Iya. Contoh misalnya kayak gini. Kalau istri misalnya sedang bad mood menjelang PMS ya. Ya. PMS-nya perempuan, setiap perempuan akan berbeda reaksinya terhadap tubuhnya. Nah, ini ketika istri jenengan misalnya ketika PMS itu emosinya sering naik. Kuwaring aku yo. Iya. Makanya meneng. Sering naik emosinya, maka yang harus kita lakukan adalah kayak gimana? Iya, Dia akan maksudnya nyaman dengan apa kayak gitu. pengenalan itu yang harus lebih mengenali dulu si cowok. Mm-mm. Kenalan si pasanganmu ketika kita ngomong persentase aja lah. Misalnya dari 0% yo. Mm-mm. Kamu Sama-sama nggak tahu. Sama-sama 0. Mm. Kamu minimal di awal itu si cowok udah 15% mengenalinya. Mm-mm. Baru kok pelan-pelan bantu cewek untuk nyampe ke 7%, 8%. Ketika udah 10%, kamu harus naik lagi ke 25%. Baru si cewek dibantu untuk mengenali kamu. Mm-mm. Jadi ku lah nek bahasane tanggung jawab pendidikan. Oh, Mendidik seorang wanita. itu salah satu ini ya Pendidikan. tanggung jawab pendidikan ya. Iya. Oh. Makanya iku kayak saiki pun kalau dibanding awal ketemu aku mbak istriku wis bumi langit. Beda. Kalau sekarang kan udah jalan hampir 1 tahun ya. Hampir apa wis ya? Belum lah. Belum ya. Mulut ngarep. Ketika jalan berapa bulan ini, yang perbedaan kalau dilevelkan persentase, itu sudah pengenalannya sudah sampai berapa persen? Pengenalanku sih ya 50%. Dan untuk istri? Istri kayak aneh hampir sama lah. Udah mendekati itu ya? Udah. Karena yo kalau aku kan tipikalnya nge-push. Jadi dia juga tak bantu untuk mengenali diri saya dan dirinya sendiri. Ya. Kadang banyak orang juga yang nggak terlalu mengenali dirinya sendiri. Tapi nge-push orang lain untuk kenal dirinya aneh. Ini jadi masalah ketika dia menuntut orang lain mengenali dirinya sendiri, tapi ya. menuntut orang lain. Ojo nggawe kata ganti pihak ketiga, bulet engko. Ya wes. Ketika seorang suami menuntut istri untuk mengenali diri seorang suami, tapi si suami tidak kenal dirinya sendiri, itu masalah.